Ini udah cakep kan nih? Lah kamera dong. Wait, kita balik lagi di podcast lah. Podcast Selam. Kali ini, Kasih tepuk tangan kali ini. Nggak usah tepuk tangan, ngapain? Hari ini gue bareng sama dua orang yang kalau gue nyebutnya adalah underwater photographer keliling. Bukan freelancer, bukan profesional, bukan apa, tapi keliling aja pokoknya. Lo tahu tukang foto yang biasa di Ragunan gitu kan? Foto yang di Ragunan nih biasa kalau lo lagi lewat terfoto tiba-tiba pas lo keluar Ragunan tiba-tiba udah dicetak gitu tulisannya suruh lo bayar 25.000. Nah ini berdua nih. Ini sebelah kiri gue ada siapa? Nama lu? Nama gue siapa, Cep? Terserah lu, Be. Masuk. Halo, Abe. Abe, ntar Twitter gue kasih ini aja ya. Nanti Anak Twitter ya? bukan ya? Instagram ya? Anak Twitter. RT. Nanti kita RT deh. Di sebelah kanan gue ada siapa, Cep? Gue Cecep. Itu doang ya? Iya, Basi banget ya? apaan Cuma Cecep sama Abe doang. Iya. Ini ada Cecep, ini ada Abe. Terus mau ngapain lagi? IG lo apa sih? Apa ngarep abis sih? Ngarep abis. Iya. Kalau IG lo apa? Si Abe jalan mulu, Si ngarep Abe. abis. Si Abe Ketemu jalan. Wow Adit. Si Abe jalan mulu, ngarep abis, sama ada gue Wow Adit. Kenapa gue bilang mereka underwater photographer keliling? Karena mereka tuh benar-benar ada di mana-mana. Kalau lo tahu ada Banji tampil, nah mereka gitu loh. Tapi pertanyaan gue adalah, nanti lo jawab satu-satu ya. Kenapa lo berdua bisa beredar di mana-mana? Lo dulu, Be. Kita bisa ganti pertanyaan nggak yang lebih gampang? Nggak ada. Lu beredarnya maksudnya gimana? Ya kenapa lu bisa ada di semua, bukan semua ya, tapi lo bisa ada di mostly community kayak siapa sih yang nggak kenal Abe? Ya kenapa mereka ngundang gua di WA? Itu pertanyaannya gitu. Oh gitu. Pertanyaannya Oh, gitu. Itu pertanyaannya gitu. Gitu loh. Gua nggak mau nanya ke orang-orang kenapa mereka ngundang lo, tapi pertanyaannya adalah kenapa lo bisa diundang terus? Gua sebenarnya gini deh ya. Nggak usah. Ini nggak ada backsoundnya gitu, nggak ada backsound Lu pakai terharu. backsound terus. Backsound terharu gitu nggak ada. Ingat, Be. Kita bentar lagi di crop lagi nih. Lu pose yang bener, Cep, please. udah sekian kalinya nih, Cep. Aduh, gue mau jawab apa ya? Gue juga bingung sih. Cuman ya namanya di WAG ya, kebetulan aja gue bergabung dan kebetulan aja gue kenal kayak orang-orang ya hebat seperti Wow Adit, seperti Cecep. Oh ternyata Fotografer. Peres, kuncinya Peres deh. Iya. Peres. Peres. Anjir itu bahasa kapan anjir? Udah. Masih dipakai? Masih. Udah, nggak Masih apa-apa. pakai? Nggak apa-apa udah. Ya enggak. Maksud gue kalau misalkan emang lu mau ketemu orang ya, gue sih kebetulan sih ketemu orang ya senang ketemu orang baru gitu kan. Jadi ya kebetulan mereka nyaman sama gue, sayang sama gue, terus Nggak usah diam, Konsepnya apa ya? nggak usah diam. Gua nggak butuh gitu-gituan. ya pokoknya gue nggak tahu lah. Tiba-tiba gue masuk grup community ini, terus gue pindah ke community ini, nggak pindah, gue masih ikut semuanya. Jadi kalau misalkan ada, mau gabung nggak ke WAG sini? Atau ada juga yang nggak nanyain sih, tiba-tiba gue di-invite. Terus gue, halo semuanya, salam kenal. Anjir lah, WAG apa ini? Dodol. Tapi gue nggak keluar. Jadi lo maintain ya dimanapun lo diajak di WA group atau diajak ketemu atau apa, kalau lo bisa lo ada, lo hadir, lo aktif, lo maintain gitu. Iya, gue sih nggak aktif juga. Cuman kadang-kadang gue pengen jadi silent reader kayak orang-orang. Emang tahan? Hah? Emang tahan jadi Nggak, apalagi kalau ada yang bahan-bahan basian gitu ya. Anjing gue komen lu mampus. Tahan. Gue pengen silent reader. Anjir nih apalagi nih ada yang bahan kan. Pengetahuan gue sih dia nggak mungkin jadi silent reader ya. Iya. Tapi bahannya itu loh masalahnya. sebelum lo jawab, Cep, nah yang lo lihat dari Abe tuh apa, Cep? Apa ya kalau Abe? Cep, Dia tuh jawab ada- yang ada bener. dua. Jawab yang bener anjir. Dia selalu Kita ada banyak dua kasus nih. peran. Heeh. Di satu grup dia disukain banyak orang, Ya. di sisi lain dia minta dibully banyak orang. Enggak, gue gak pernah minta anjir. Anjay lo. Jadi Agak ada orang minta diminta. Jadi selalu dia dua itu tuh. Minta dibully itu maksudnya gimana? Jadi badut Lu maksudnya? lihat aja mukanya.
Kan enak buat diceng-cengin. Gue nggak pernah minta anjir. Oh iya, mukanya lihat mukanya. Tadi pernah gue minta. Lihat mukanya. Emang nggak minta, emang udah nature lu, Be. Udah Lu kayak nature panggilan lu. alam tau gak lu, kayak Iya. pagi-pagi pengen beol. Oke, sekarang lo Cep, lo juga ada di banyak WA group dan beredar lah di mana-mana lah maksudnya gitu. Menurut lo kenapa lo bisa begitu? Gua sih kenapa ya? Karena deep sih menurut gua. Deep ekstrim. Oh, karena di Kirain. ekstrim. Gua kira dia mau cerita yang deep. Divingnya nggak pernah 40-30 tuh nggak pernah. Nggak main. Nggak Dia main. mainnya di 15 sama 5 meter. Dia mainnya di 75 cm. Sedekut Ya, menurut gua banyak temen karena deep ya. Karena di deep kan gua tuh kayak orang kepo gitu. Ke stand ini nyapa. Terus ya kebetulan aja sih, kebetulan gue suka makan. Jadi kalau ada khususnya teman-teman diver dari luar daerah deh. Kalau dia datang biasanya saling mau makan di mana nih? Yuk makan yuk. Gitu. Cecep makan. Nah itu dia maksud gue. Gimana ya? Nah kalau lo sebentar, Bebe, lo memandang Cecep kenapa kok dia bisa beredar di mana-mana? Wah, itu suatu mukjizat ya buat Cecep. Buat seorang Rahman Tirta itu suatu mukjizat. Bisa dia sampai ke Rahman ilahi bukan? Rahman ilahi. Rahman ilahi. Itu sampai di tahap yang kayak gitu ya. Soalnya lu kalau misalkan lebih banyak Cecep itu dikenal banget. Lu dari Sabang sampai Merauke itu siapa yang nggak kenal Cecep? Sabang sampai Merauke. Iya. Nah itu balik lagi mungkin karena lu begitu lu kenal Cecep, lu diajaknya bukan diving coy, Tapi makan. makan. Lu tahu tuh yang di Sudirman itu tuh apa? yang sebulan kita bisa 4 kali 6 kali tuh buat makan pas lagi ada promo. Itu dia yang nemuin promonya anjir. Apaan itu? Apa sih waktu itu? Fugu. Astaga, Fogo. Lu sebulan berapa kali lu makan fugu daging dulu? Waktu itu. Tenang, dia akan menemukan yang baru-baru lagi pasti. Oh enggak, tapi tetap kita konsisten dengan Taichan. Kulitnya. Nah itu dia, kan ini sekarang lo harus dengar pandangan gue terhadap lo berdua ya. Dengerin. Jadi, jadi kalau menurut gue memang ini teman gue yang dua ini, Abe dan Cecep ini memang orangnya dua-duanya sama-sama menyenangkan. Kalau Abe tuh lebih emang ya kayak badutnya lah gitu loh, maksudnya gitu. Kayak badutnya lah. Jadi fun. Ini bukan dalam arti jelek ya, bukan maksudnya dalam arti dia bisa dibully atau apa ya. Walaupun memang sekarang kita bully, cuman dia memang lucu, fun, dan kalau ada dia tuh jadi rame gitu loh. Sementara kalau Cecep itu memang kayak lo butuh bantuan apapun, lo bisa minta tolongnya ke Cecep gitu loh. Bisa mengandalkan dia gitu kan. Banyak teman-teman kita, terutama kalau lagi pameran Deep Extreme ya, datang dari berbagai daerah dan segala macam, memang tugasnya kita bertiga, terutama Cecep tuh memang untuk guide kuliner sebetulnya gitu, malam per malam apa dan segala macam. Biasa sih kita LO. Ya, jadi kita kayak LO gitu. Bukan LC ya, LO. Bukan LC. Bukan LC. LO. Gua agak gimana gitu. Jadi kalau bedanya LO sama LC, LO nggak bisa minta tips. Oh iya. Kalau LC berarti bisa. Nggak tahu, gua nggak tahu. Nah sekarang mereka berdua juga fotografer underwater. Beda dengan fotografer yang lain yang kalau buat hobi ataupun yang buat memang serius pekerjaan dan segala macam. Mereka ini gue nyebutnya adalah underwater fotografer keliling karena banyak banget yang nanggap mereka nih, banyak banget yang ngajak mereka trip untuk didokumentasi gitu loh. Nah menurut lo berdua, lo dulu Cep, kenapa orang bisa mempercayakan untuk mendokumentasi tripnya itu sama lo? Kenapa ya? Tapi gue masih sedikit sih kalau dibanding ini sih. Kalau gue sih lebih banyak ke course bukan ke trip. Oke. Kalau gue lebih banyak orang minta bantuan gue untuk
didokumentasikan course-nya. Oke. Kalau trip kan banyak kan AB lah. Iya. Tapi kan orang course lebih banyak dia dong. Kamu aja. Lo harus ngerasain episode ini gue lebih lelah daripada biasanya ya. Kita lempar-lemparan bagus loh. Iya dong, kita TikTok kan. Baik. TikTok ya? Baik. Jadi si Cep ini lebih banyak untuk dokumentasi di course. Biasa bareng siapa aja, Cep? Banyak, Wilu, Ada Wilu, Pelangi, ada Pelangi. Blue Ring, apa lagi ya? Ya ada sama beberapa lagi lah ya pokoknya Banyak ya. lah, Octopus, khususnya Jakarta lah. Itu Khususnya Jakarta. hewan laut. Nggak semuanya namanya begitu nggak. Kalau juga ada paus. Kalau lo be paus. ternyata ada paus. Yang mana? Nah kalau lo be, kenapa banyak yang ngajakin lo ngetrip sama sekalian dokumentasiin? Aduh, itu dia pertanyaannya. Kenapa ya? Yang paling gampang gini. Waktu itu gue sama Cecep tuh kita pernah lempar-lemparan antara B, lu mau megang kurs apa trip? Nah, itu. Ya benar, itu benar banget. Itu sumpah. Itu pertanyaan itu. Gue bilang, anjir lah. Cuman menurut gue gitu kan, Cep, lu tau kan, gue fotografer, tukang foto yang egois gitu kan. Ini nggak bakalan gue bilang bagus, walaupun orang lain bilang bagus. Kalau gue menurut gue nggak bagus gitu. Jadi gue bingung kadang moto yang course kayak gitu. Ya lu mesti gimana, nanti ditenteng, terus ada ininya, kasih pemandangan. Bingung kan, antara foreground sama backgroundnya kan. Itulah makanya, jadi kadang-kadang kalau misalkan kita bareng, ya udahlah, gue yang course-nya, nah si Cecep yang course, gue yang ngambil yang tripnya. Karena gue pengennya foto gue itu tuh ada foreground, ada background, orangnya gue arahin ke sini, nanti bikin konsep seperti ini, kayak gini. Gitu. Dan gue kasih semuanya. Maksudnya gimana kasih semuanya? Iya, karena kalau misalkan orang minta, lu mau minta raw-nya, ada. Oke. Lu mau JPEG-nya, itu udah pasti gue kirim. Dan biasanya sih kita main cepat aja ya. Maksudnya gimana? 1 kali 24 jam. Males. 1 kali 24 jam, just file ready. Bang. Jadi lo bisa bilang bahwa lo berdua bukan fotografer yang pelit ya maksudnya ya? Oh, enggak. Bukan ya? Kalau gua sama AB pasti gua lebih banyak, mungkin 50 sampai 70 frame lebih banyak dari AB. Oke. Selalu pasti. Karena gua quantity. Makanya lebih banyak di course. Course kan bisa banyak orang kan. Gitu. Kalau dia kan memang iya, karena mangsanya pengen gitu. eksis ya, pengen eksis, pengen apa, ya. Sekarang oke. kan lu pengen eksis gitu kan. Ya udah kita hajar lah. Banyakin foto, ada satu sini. Jadi kalau pas trip kayak gitu, lu di satu spot A kayak gini nih. Misalkan ada 10 orang, ya 10 orang-orangnya itu gue situ masing-masing. Jadi mereka punya foto masing-masing tanpa ada yang ketinggalan gitu. Menurut lo berdua, apakah memang course sama trip itu udah harus ada paket sama dokumentasinya? Cep, yang course dulu, urutannya course baru trip ya? Nah, kalau course sih jelas sekarang karena sosial media jelas. Kalau dulu kan orang nggak gitu peduli untuk gua belajar diving nih nanti di itu enggak. Cuma sekarang instruktur sekarang mereka perlu itu untuk promosi, dan enaknya jadi instruktur adalah kalau lagi ngajar kan nggak boleh pegang kamera. Iya, betul. Gitu. Jadi ya dia memang perlu bantuan satu orang yang khusus cuma fokus di dokumentasi aja. Oke. Gitu. Kalau trip itu harus banget. Lu course aja lu mesti ada dokumentasi, apalagi trip ya. Di sini udah jadi lifestyle dan lu mesti eksis sosial media. Tapi nggak cuma foto ya. Lu mesti video, Reels, TikTok, Mas. YouTube, YouTube Ya, itu kok masuk ke video. Enggak, maksudnya gini, berarti lo menyediakan dokumentasi. Kalau foto-foto ya. Kalau video itu video yang bisa untuk YouTube, TikTok, Reels. Berarti ada yang vertikal? Ada. Kalau lo ada. Lo ada yang vertikal berarti lo berdua. Ada. Berdua lo berarti. Sekarang ada vertikal. Berarti lo menyediakan dua source, satu yang horizontal, satu yang vertikal ya untuk kebutuhan itu. Lo gila sih semua kalau misalnya nggak ngikutin tren ini sih sebetulnya. Kalau lo nggak bisa ngikutin tren ini,
ya lo hire aja mereka berdua gitu loh. Oke, deal kan? Deal. Mantap. Tapi harga kalian mahal nggak? Harga kalian mahal nggak? Gue nggak pernah bilang harga gue mahal, tapi tinggi. Gitu. Nggak, lu nggak boleh jual mahal. Nggak, kita nggak jual mahal. Kita nggak jual mahal. Kita nggak pernah jual mahal pokoknya. Kita cengli lah. Cengli ya. Cenggo lah. Goceng lah. Gitu. Nggak, kita nggak jual mahal sih. Ya tinggal teks aja. Atau ya sesuaikan aja. Oh, iya. Terus terang ya, gue curhat nih sekalian. Ya boleh. Anjir. Gue belum pernah denger lu curhat. Nggak, beneran. Kalau lu underwater, kita ngomong equipment deh ya. Equipment. Apa kamera darat yang dipakai? Underwaternya kali 2 Harganya. Oke. Iya dong. Lu beli kamera housingnya pasti seharga itu kamera. Betul. Iya kan? Tapi gua nggak tahu sih, tapi buat gua sih tarif fotografer laut itu masih di bawah sama fotografer darat. Menurut Bapak bagaimana? Tergantung sih. Karena gue tukang foto darat juga. Sebelum gue diving itu tuh karena gue pengen motret itu doang. Ya. Nah, jadi gue ada range dulu tuh, gue punya harga untuk di darat, untuk wedding, pre-wed atau lu produk segala macem. Nah itu pasti di suatu saat ada yang bakalan harga standarnya tuh bikin di bawah harga standar. Ada. Itu pasti ada. Yang rusakin harga. Iya, itu pasti ada. Jadi lu mau bikin harga lu, oke lu mau bikin sehari misalkan. Minum dulu. Oh Lanjut. Lu mau bikin tunggu dulu yang manis. Ini tawar. Kres kan? Iya. Kalau saya nggak tawar. Itu runcak itu. Ini manis. Soalnya nggak nawar. Gimana? Tadi sampai diulang dulu sampai selalu ada perusak harga. Nah, selalu ada perusak harga. Jadi seperti yang tadi bilang sama Cecep, lu kalau misalkan lu motret, sekarang kamera lu nih, kita lihat saya ngomongin yang sampai seharga motor baru yang sekarang cc gede deh, yang 150 gitu. Ya. Terus kalau lu dibayarnya itu, lu ada standar harganya sekian, terus orang nurunin harga, ada aja kan. Nah, tapi kan lu balik lagi nanti ke siapa yang motret, mereka tahu apa enggak. Jadi misalkan gue biasa bareng sama Cecep, gue tahu nih Cecep angle-nya itu di sini, gue harus bikin angle yang lain. Walaupun kita objek sama. Nah tapi orang-orang yang biasa bareng kita itu yang udah tahu. Jadi ya gue ngapain gue nyari yang lebih murah lagi, terus gue mesti nyusahin diri, belum tentu hasilnya sesuai keinginan yang seperti biasa. Jadi lo pede sama quality jadinya ya, walaupun selalu ada yang akan merusakin harga. Pasti tapi ada. Lo berdua pede bahwa ya lo berdua punya sentuhan. Nah, sentuhan apa tuh yang nggak dipunyai sama orang-orang yang merusakin harga atau yang harganya mahal banget? Kan pilihannya 2 dong. Oh iya. Ada yang pro banget, yang harganya emang mahal banget, yang mungkin nggak terjangkau sama kalangan umum. Atau ada perusak harga yang asal-asalan aja dengan harga gitu loh. Nah, lo kan berarti berdua di tengah-tengah nih. Nah, lo sebagai mediocre, bukan mediocre, lo sebagai pemain tengah ini, apa yang membuat kenapa orang harus mendingan sama kalian berdua gitu loh? Nilai jualnya apa yang kalau sama kita berdua sih jelas pasti apa? Tambah ketawa. Iya bener. Kita bukan tukang foto. Bener. Kita entertain. Bener, ini sebetulnya badut yang bisa moto aja sebetulnya. Badut yang bisa kamu tinggalin sebenarnya. Anjing dari curhat. Ini adalah badut yang bisa kamu tinggalin semua. Ini adalah badut yang bisa kamu jadikan tempat curhat pas kamu lagi susah, tapi pas kamu senang kamu tinggal lagi. Aduh dapat ghost, Kan jadi es teh manis terbawah. Aduh, ngapain terbawah ini? Allah, maaf ya ini. Ya namanya juga ini hordeng. Jujur lagi. Akan lupa mau nanya apa gara-gara ketawa. Tapi emang ketawa itu fun sih sebenarnya. Gara-gara badut. Oh ya, gara-gara badut. Ya. Nanti ada keterangannya ya. Nggak tahu kalau di Spotify gimana cara ngasih keterangannya. Badut itu adalah bukan. Nanti nomor kontak atau apa dan segala macam. Paling dari Instagram aja kali ya. Instagram bisa dari Instagram aja. Nanti Instagramnya ini ada namanya ngarep abis buat si Cep. Kalau buat AB ada si AB Jalan Mulu. Nanti kalau yang di YouTube-nya ada gue kasih keterangannya. Nah, sejauh ini lo udah pernah
traveling yang motret destinasi nih. kemana aja? Aduh, gue mah belum jauh. Cepet dulu yang udah jauh. Coba bentar, tutupin dulu berisik. Cep lu Cep. Cep udah mainnya jauh luar negeri dia. Motret apa nih? Ya motret yang Kerjaan. Kan kita kalau lagi ngomongin lo sebagai underwater fotografer keliling. Kalau fotografer keliling mah paling bagus ya Pulau Seribu. Kok bisa? Lu harus datang ke Pulau Seribu itu antara bulan April dan bulan Mei. Gue skip ya. Kita ngomong soal Gue nggak tahu momennya maksud gue. Iya, makanya gue juga nggak Lu tahu. jangan lu ketawa kayak gitu lu. Enggak, Lu ngenyek. Enggak beneran, gue nggak tahu. Makanya gue tanya kok bisa gitu loh. Bener. Kalau ini ya, kalau itu adalah ya Pulau Seribu. Tapi waktunya harus tepat. Kalau yang ke daerah lain ya namanya course. Course itu pertama nggak terlalu dalam. Terus juga nggak mungkin lu bawa yang terlalu bagus karena buoyancy-nya harus lu jaga. Itu. Jadi ya nggak akan terlalu gimana. Tapi kalau lu ketemu di Pulau Seribu itu banyak yang dangkal-dangkal. Tapi koralnya bagus, cuma visibility-nya jelek. Pulau Seribu mah itu. Iya, justru itu. Makanya nah, karena masih berhubungan sama Pulau Seribu nih, gua agak lompat dikit ke pertanyaannya. Kesulitannya lu ketika mendokumentasikan orang yang baru belajar course itu apa? Ya. Kicking dan buoyancy. Itu ya mereka memang belum dapat. Mereka ya paling 20% atau 30% lah orang yang baru selesai course itu buoyancy-nya bagus. Oke. Jadi ya yang gua harus punya trik untuk gimana dia bisa dapat bagus gitu. Makanya gua lebih banyak 50 frame dari AB. Karena pasti lebih banyak yang dibuangnya. Lebih banyak yang dibuangnya pasti. Pasti lebih banyak dibuang. Itu dia, gue baru kepikiran. Ternyata motret course itu kalau di laut ya jadi nggak gampang juga ya. Oh enggak. Karena pasti kan itu bukan hal yang mudah loh. Karena pasti kan mereka berantakan banget kan. Sedimen juga naik kan, kesapu helikopter bobo gitu kan. Nah, lo tetap bisa menemukan foto yang bagus yang bikin mereka, karena ini kalau buat yang belum tahu ya, kenapa fotografer ketika di course itu penting? Karena kalau hasilnya bagus, itu akan meningkatkan percaya dirinya si murid untuk lanjut ke jenjang berikutnya atau terus diving. Itu bisa lebih besar berapa? 50% mungkin ya? Oh iya. Berani ya kita bilang 50% ya? 50%. Kalau hasil lo bagus, lo hasil fotonya yang bagus, orang akan pede dan kayaknya gue bisa lagi nih. Iya. Di tempat yang begini aja gue bagus fotonya, apalagi tempat yang bagus gitu kan. Lagi gitu. Nah itu keren. Nah kalau lo motret dalam rangka kerjaan yang trip itu udah kemana aja? Gak jauh. Gue baru masih di Indonesia. Iya, gue pernah keluar negeri. Ya Timor Leste ya gue pernah keluar negeri. Iya. Dia tuh cuma Kan mau gua bilang, nyombong. kan. Dia Gua tuh kan cuma mau nyombong kalau pernah ke Timor Leste. Itu dia. Dia memang ngelemparan ke Gue lempar ke dia lo, itu kan. iya. Tangkap Cep. Tapi lu jauh lebih jauh daripada gua. Ya, sejauh-jauhnya paling ujung paling Sabang, Cep. Ujung timur, Belum gua. ujung utara. Ujung Utara udah lo. Selatan dia mana? Selatan belum. Dia anak selatan. Komodo kan udah. Hah? Belongas sudah. Belongas paling selatan. Anjir lu mau foto apa? Gue nyamak gue aja hilang satu di sana. Iya, tapi kan udah. Yang penting udah Belongas. Terus Apa tadi pertanyaannya? ya udah kemana aja? Ya masih di Indonesia aja. Ya paling kemana Sabang. aja dong, destinasi dong. Sabang, Pulau Ini Seribu pendengar- udah pasti lah. Lu kalau lu diver Jakarta lu mesti nyobain tuh namanya Pulau Seribu dan lu ngerasain namanya Pulau Seribu pas lagi butek, pas lagi jernih dan itu lu akan wow banget. Bedanya jauh banget. Beda jauh banget. Beda banget. Beda banget dan lu bakalan terkagum-kagum dengan Pulau Seribu yang begitu visibility-nya das 15 meter. Itu lu begitu foto video sih. Ya. Dan itu bakalan kita posting terus. Tapi kalau tambahan daerah, gua ada satu tambahan daerah yang Apa tuh? gua nambahin. Tuh. Karena kan kita harus mengakui lah Indonesia tuh seluruh kontinennya tuh beda. Lu mau Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Papua, itu lu gak akan ketemu hal yang sama. Ya kan? Betul. Lu ke
Maratua lu nggak akan ketemu yang ada di Maratua, lu nggak akan ketemu yang ada di Komodo gitu. Iya betul. Jadi lu memang harus ke seluruh ini kan, seluruh seluruh tempat. Itu harus kita akuin lah. Terus kalau gua, karena ini memang alamnya ya, alamnya nggak bisa diubah. Kita punya satu tempat destinasi, yaitu gunung api bawah laut. Itu di mana? Yang benar-benar lu bisa lihat hamparan koral tuh luas banget. Di atasnya batu yang keluar bubble. Itu daerah mana tuh? Cuma ada satu di Indonesia. Di mana? Di Mahanggetang. Tapi volcanonya lebih dari satu. Kalau volcano yang di atasnya ada. Iya, yang jadi di bawahnya masih ada blok-blok. Cuma kalau yang sendiri, kalau yang hamparan dan batunya belum meletus ya. Itu cuma satu. Mangetang. Itu di mana tuh, daerah mana? Daerahnya Sulawesi Utara. Terus ke atas Sulawesi 6 Utara. jam. 6 jam lagi dari 6 jam dari Manado. Dari Manado. Dari Manado masih 6 Tapi lu jam. bisa capainya dari Siau atau dari Tahuna. Nah, Tahuna bener nggak? Bukan Tahuna. Tahuna atau Talaut. Ya pokoknya dari itulah. Waktu itu sih gue dari Siau. Pokoknya lo pasti belum pernah kesana lah. Iya. Gue jamin lu kayaknya lo belum pernah kesana. Nah, ini buat lo berdua nih. Lo mau kasih pesan apa buat semua diver, terutama gini ya. Ini kan biasanya tuh gue yang denger itu banyak kan diver yang baru mulai nih. Karena diver atau nggak diver nih? Just diver. Gue biasanya diver atau memang orang yang baru pengen tahu tentang diving. Gue selalu pengen mengencourage mereka untuk mengeksplor lebih jauh, lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Nah, karena ini berhubungannya dengan kalian berdua itu emang adalah underwater photographer gitu loh. Apa yang mau lo sampein ke mereka supaya mereka lebih semangat lagi untuk lebih banyak eksplorasi lagi di dunia diving. Lo dulu, Be. Yang mau disampaikan, apa yang mau disampaikan ya? Yang perlu disampaikan adalah gini dulu aja deh, yang paling gampang. Semua orang tuh pengen bisa jadi model. Tapi itu nggak mudah. Jadi lu belajar dulu pose underwater tanpa ngerusak koral dan semacamnya. Itu dulu aja sih kalau gua. Jadi once lu udah punya pose, lu bisa belajar pose itu, pose yang biasa lu lakuin di darat satu. Tapi tergantung tempat ya, pose yang bisa dilakuin di darat satu. Terus pose dari orang lain, lu bisa lihat sosmed orang lain atau lu bisa lihat pose-pose di Reels, Instastory segala macam sama sosial media yang lain lah. Pokoknya lu bisa pelajarin itu dan lu bisa implementasiin itu. Karena gue pernah ketemu orang yang gue mau jadi model ya trip kali ini. Oh silakan, ayo. Dan berapa frame itu gayanya sama aja semuanya. Ya gue tidak menyalahkan, gue tidak bilang pose dia jelek, tapi kita juga mengayomi, ngasih tahu juga. Nah nanti lu pose begini ya, arahnya di sebelah sini. Tapi kan nggak semua orang, lu begitu di bawah, ketika kita di atas briefing, begitu di bawah itu melakukan exactly yang persis yang kita udah briefing gitu. Jadi kalau lu mau jadi modelnya kayak gitu, lu mesti benar-benar fokus sama gaya, terus posisinya, dan lu lihat kamera tukang fotonya, oh dia pakai lensa wide, atau begitu dia pakai lensa yang biasa atau yang wide kayak gitu, dia takut maju. Kenapa? Nanti gua kelihatan gendut. Men. Ini kebuka biar kelihatan semuanya gitu. Iya. Itu aja sih gua sih. Betul. Jadi kita belajar untuk pose dulu aja. Oke, jadi nggak gampang ya jadi model underwater juga nggak gampang ya. Gampang. Nanti kalau mau belajar pokoknya ntar kita kontak kita bertiga aja. Kalau dari lo Cep, pesannya? Kalau gua mungkin nggak berhubungan sama foto ya. Lebih ke arah kalau gue selalu bilang diving tuh maraton. Lu nggak akan bisa jarak pendek itu pasti habis tenaga. Jadi lu nikmatin aja divingnya. Terus Indonesia tuh luas banget. Yang semua gue bilang tuh, apa yang lu ketemu di satu tempat nggak akan ketemu di tempat lain deh. Mau dari bentuk topografinya, alamnya, ataupun binatangnya. Terus jadi ya lu santai aja. Kalau diving tuh nikmatin aja dulu, nikmatin aja. Biar kita yang moto, yang susah-susah, lu nikmatin aja. Itu penting. Pokoknya buat lo semua yang mau nge-trip atau bingung
nggak ada dokumentasinya, bingung nanti mau bawa foto apa, padahal lo pengen gaya, lo pengen pamer di sosmed, lo pengen punya sesuatu untuk dikenang. Nggak usah khawatir, lo semua tinggal diving aja, biar kita yang dokumentasiin ya, oke, Coach. Jangan beli kamera. Lu beli kamera nggak punya foto, men. Bener. Ini curhatan kita ya. Makanya kita saling foto aja. Bener. Kita foto mentok selfie. Percayalah, daripada lu jadi fotografer, mendingan lu jadi modelnya, lebih bisa buat posting. Ya kan? Kita Setuju model. Terus kita juga punya link sama fotografer-fotografer di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa sharing, betul. tambah ilmu. Kadang kita juga nanya doang, ini kayaknya kurang apa ya? Gitu. Jadi ya lu jangan stuck di satu titik, lu merasa bangga dengan pencapaian lu kayak gitu loh. Oh, siap. So serius banget. Coba kalau di diving ada photo walk ya, diving walk. Ya. Nah, oh iya betul. Itu bisa ada juga sih. Nanti bisa kita bikin kayak ada catwalk gitu, tapi fish walk jadi gitu, fish walk bentuknya fish walk. Pokoknya nanti lo hubungin aja, ada Abe, ada Acep, ada gue juga lo moto lo. Iya, gue juga moto lo gitu loh. Kita di WG yang sama. Iya, kita di WG yang sama. Kita di WG yang sama dan WG yang berbeda-beda sebetulnya, pokoknya gitu. Pokoknya kalau butuh kita nanti hubungin kita aja lewat IG-nya masing-masing. Pokoknya gue ulang lagi tadi yang terakhir, pesan saya adalah nggak usah repot-repot motret, lo pada diving aja, biar kita yang motretin. Biar kita yang capek. Siap. Udah, sampai ketemu lagi ya. Bye. Podcast Selam.